Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Aji Nugroho selaku dosen mengampu pendidikan multikultural, dan yang saya banggakan teman-temanku di kelas D. Pertama-tama selawat serta salam kita tujuan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Di sini kami akan memaparkan tentang multikulturalisme dalam perspektif Islam. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Muhammad Syahabuddin dan juga Mbak Faulas dari Ningrum. Untuk pertama, kita menjaga waktu dan kita akan membahas tentang esensi multikultural dalam Islam. Dalam ajaran Islam, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang bersempurna. Manusia dinyatakan bahwa manusia dimulai dari sosok Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan di dalamnya ditiupkan ruhnya. Islam pada esensinya memandang manusia dan kemanusiaan secara sangat positif dan optimistik. Menurut Islam, seluruh manusia berasal dari satu asal yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Meskipun nenek moyangnya sama, namun dalam perkembangannya kemudian terpecah menjadi suku-suku, kaum-kaum, dan bangsa-bangsa, lengkap dengan segala kebudayaan, peradaban, dan khas dan ciri masing-masing. Dalam ajaran Islam, multikultural merupakan sunnatullah yang tidak bisa diingkari. Justru dalam multikultural terkadang nilai-nilai penting bagi pembangunan keimanan. Esensi multikultural yang menghendaki pengakuan dan penghormatan terhadap orang lain yang berbeda ras, suku, bahasa, adat istiadat, bahkan agama sekalipun. Sebagaimana Islam menegaskan bahwa keberagaman manusia dalam kehidupan adalah sunnatullah atau ilmiah atau alamiah yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Sekian dari saya, kemudian dilanjutkan oleh teman saya Mbak Faula. Oke, materi yang selanjutnya yaitu universalitas Islam dalam melihat kebudayaan. Salah satu problem yang dihadapi masyarakat modern sekarang adalah krisis moralitas, di mana masyarakat mampu memahami nilai-nilai ideal dalam moralitas, tetapi manusia atau masyarakat tersebut gagal dalam memahami nilai-nilai religius yang menjadi dasar nilai moralitas tersebut. Agama dapat mempengaruhi kebudayaan, yaitu dalam praktik-praktiknya, serta budaya pun juga dapat mempengaruhi agama, yaitu dalam ritual-ritualnya yang harus dipraktikkan. Ya, materi selanjutnya adalah pemahaman keberagaman inklusif, eksklusif, dan pluralis. Keberagaman inklusif. Fenomena ini juga menunjukkan adanya kesalahpahaman terhadap Islam. Kesalahan terhadap Islam biasanya terkaitan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, kesalahan dalam memahami ruang lingkup ajaran Islam. Yang kedua, kesalahan lainnya berkaitan dengan penggambaran kerangka dasar ajaran Islam. Dampak sikap inklusif adalah memunculkan dorongan atau motivasi untuk mempelajari perbedaan dan sisi-sisi universal guna memperoleh manfaat yang menunjang hidup atau cita-citanya. Materi selanjutnya adalah keberagaman eksklusif. Model keberagaman semacam ini tidak bisa dianggap remeh karena memiliki implikasi yang cukup luas, terutama dalam membentuk pribadi yang antipati dalam memiliki subjektivitas tinggi dalam memandang agama lain, yaitu jihad. Jihad memiliki makna dan cakupan yang sangat luas. Jihad dengan fisik adalah salah satu, bukan satu-satunya bentuk jihad. Pembentukan syariat Islam. Dalam pembentukan kaum fundamentalis, syariat Islam dinilai sebagai satu-satunya kunci untuk memecah berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer. Dalam pandangan eksklusif, kebenaran dan keselamatan hanya ada pada agamanya sendiri, tidak ada kebenaran dan keselamatan dalam agama lain. Materi terakhir adalah keberagaman pluralis. Secara bahasa, kata pluralis berasal dari bahasa Inggris, yaitu plural yang berarti jamak, dalam arti keanekaragaman dalam masyarakat atau banyak hal lain dari luar kelompok kita yang harus diakui. Secara istilah, pluralisme bukan sekedar keadaan atau fakta yang bersifat plural, jamak, atau banyak lebih dari satu. Pluralisme secara substansial termanifestasi dalam sikap untuk saling mengakui sekaligus menghargai, yaitu pemaparan dari kelompok kami
Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.